Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Yang kami ta'zimi dan yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil ala Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami ta'zimi Al-Mukarram Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan juga yang kami hormati dosen pengampu kami yakni Al-Ustadz Ramdan Wagianto MH. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan sedikit tentang perbedaan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer mengenai hukum keluarga Islam. Perbedaan antara ulama klasik dan kontemporer mengenai hukum keluarga Islam mencerminkan perubahan dalam interpretasi konteks sosial dan respon terhadap isu-isu modern, yakni berikut adalah beberapa aspek utama yang menunjukkan perbedaan tersebut. Di sini ada 6 aspek yang perbedaan antara ulama klasik dan ulama kontemporer. Yang pertama yaitu interpretasi teks agama. Ulama klasik mengandalkan pemahaman tradisional terhadap Al-Quran dan hadis dengan fokus pada makna harfiah dan konteks historis saat teks diturunkan. Mereka sering mempertahankan prinsip-prinsip yang telah ada selama berabad-abad. Sedangkan menurut ulama kontemporer menerapkan pendekatan yang lebih kontekstual dan fleksibel. Mereka cenderung menafsirkan teks dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat saat ini. Aspek yang kedua yakni peran gender dalam keluarga. Ulama klasik memperkuat peran gender tradisional, di mana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Ini mencerminkan norma patriarki yang kuat. Sedangkan menurut ulama kontemporer, banyak yang mendukung kesetaraan gender, mengakui hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pendidikan, dan karir. Mereka berargumen bahwa Islam sebenarnya mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Aspek yang ketiga yakni konteks sosial dan budaya. Menurut ulama klasik, cenderung kurang responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Pandangan mereka sering didasarkan pada norma masyarakat pada masa lalu. Sedangkan menurut ulama kontemporer, lebih peka terhadap isu-isu sosial modern seperti kekerasan dalam rumah tangga, hak anak, dan pelindungan terhadap perempuan. Mereka berusaha untuk mengadaptasi hukum keluarga agar sesuai dengan realitas masyarakat saat ini. Aspek yang keempat yaitu pendekatan terhadap isu modern. Ulama klasik lebih skeptis terhadap perubahan dalam isu-isu seperti poligami, perceraian, dan hak asuh anak. Mereka biasanya berpegang pada aturan yang telah ada. Sedangkan menurut ulama kontemporer lebih terbuka untuk mendiskusikan dalam mereformasi hukum keluarga terkait isu-isu modern, termasuk hak asuh anak pasca cerai dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Yang aspek yang kelima yaitu sumber hukum. Ulama klasik berfokus pada sumber hukum klasik seperti fikih yang sudah mapan dan mazhab tertentu, dengan sedikit ruang untuk pendapat baru. Sedangkan menurut ulama kontemporer menggunakan pendekatan yang lebih inklusif, mempertimbangkan sumber hukum lain termasuk hukum positif, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan pemikiran dari berbagai tradisi pemikiran Islam. Aspek yang keenam yaitu penerapan hukum.
Ulama klasik cenderung mempertahankan aplikasi hukum yang kaku dan tradisional. Tanpa banyak pertimbangan untuk reformasi, ulama kontemporer menekankan perlunya reformasi dan adaptasi hukum keluarga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis, termasuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika dan evolusi dalam pemikiran hukum Islam yang berusaha untuk menjawab tantangan dan realitas masyarakat modern. Cukup sekian dari kami. Bila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.